Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Kumala Dewi Kurnadi, mahasiswa apoteker dari Universitas Bakti Kencana. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi prokes yang dijelaskan di Puskesmas Pasir Jati. Berikut adalah videonya. Berikut adalah materi yang akan saya jelaskan mengenai kenali resiko penggunaan kortikosteroid sembarangan. Apa sih obat kortikosteroid itu? Obat kortikosteroid adalah obat yang bekerja menekan peradangan dan sistem imun. Obat ini digunakan pada berbagai kondisi seperti alergi berat, asma, penyakit kulit, radang sendi, dan penyakit autoimun. Nah, kortikosteroid ini dapat diberikan dalam bentuk tablet, sirup, salep atau krim, inhaler, maupun suntikan. Berikut adalah contoh-contoh obat dari kortikosteroid. Yang pertama dari bentuk sediaan tablet. Ada tablet prednison, lalu ada tablet prednisolon, dan tablet dexamethasone. Untuk bentuk sediaan salep, yang pertama ada hidrokortison dan yang kedua ada betamethasone. Manfaat penggunaan obat kortikosteroid ini yaitu pertama mengurangi peradangan dan pembengkakan, kedua mengatasi reaksi alergi, ketiga membantu meredakan gejala asma, dan yang terakhir menekan respon imun pada penyakit tertentu. Bagaimana sih aturan penggunaan yang benar? Pertama, ketika kita mendapatkan obat kortikosteroid atau menggunakan obat kortikosteroid, pertama, gunakan sesuai resep dan anjuran dari tenaga kesehatan. Kedua, tidak boleh digunakan sembarangan atau tanpa indikasi. Ketiga, minum obat setelah makan untuk mengurangi iritasi lambung, kecuali adanya anjuran khusus dari tenaga kesehatan. Keempat, tidak boleh menghentikan obat secara mendadak, terutama bila digunakan dalam jangka panjang. Ikuti dosis dan lama penggunaan yang dianjurkan. Nah, jika kita menggunakan obat kortikosteroid, ada beberapa efek samping dan itu pun tergantung pada dosisnya, lama penggunaan, dan bentuk sediaannya. Nah, untuk efek samping jangka pendek, pertama bisa adanya nyeri atau perih di lambung, nafsu makan meningkat, sulit tidur, wajah terasa panas atau kemerahan, dan peningkatan kadar gula darah untuk sementara. Jika terjadi efek samping dalam jangka panjang, yang pertama yaitu penurunan daya tahan tubuh, seperti mudahnya terkena infeksi, lalu adanya tekanan darah yang meningkat, kenaikan berat badan, dan penumpukan lemak di wajah atau mungkin biasa kita sebut dengan moon face, lalu tulang rapuh seperti osteoporosis, kulit menipis dan mudah memar, dan gangguan pertumbuhan pada anak bila penggunaan lama dan tidak terkontrol. Nah, apa sih resiko penghentian mendadak? Nah, jika pasien atau seseorang menghentikan obat kortikosteroid secara tiba-tiba, terutama setelah penggunaan jangka panjang, dapat menyebabkan pertama lemah, mual dan pusing, kedua penurunan tekanan darah, ketiga gangguan keseimbangan hormon tubuh, dan penghentian obat itu harus dilakukan bertahap sesuai dari arahan dokter, tidak boleh secara mendadak. Nah, bahaya penggunaan tanpa pengawasan itu apa? Nah, jika pasien menggunakan obat kortikosteroid tanpa adanya anjuran dari dokter, dapat menyebabkan memperparah infeksi karena daya tahan tubuh itu menurun, menyebabkan ketergantungan obat dan resiko gangguan hormon bila dihentikan tiba-tiba. Jadi, walaupun obatnya berfungsi sebagai anti peradangan, tapi jika kita menggunakannya tanpa anjuran maupun resep dari dokter, obat itu tidak dapat bekerja dengan baik di dalam tubuh kita, malah memperparah penyakit yang ada di dalam tubuh kita.
Nah, tanda bahaya apa sih yang harus kita ketahui, dan segeralah periksa ke puskesmas atau vaskes kesehatan terdekat. Nah, jika pasien merasakan adanya bengkak pada wajah atau kaki setelah mengkonsumsi obat kortikosteroid, lalu luka sulit sembuh, infeksi berulang, dan kenaikan berat badan yang cepat. Nah, di sini ada pesan kunci nih untuk masyarakat maupun pasien ya, bahwa obat kortikosteroid itu tuh bukan obat bebas. Nah, gunakan sesuai resep dan dosis, jangan menghentikan obat secara tiba-tiba, dan konsultasikan ke dokter atau apoteker bila terdapatnya keluhan. Sekian materi yang sudah saya jelaskan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.